Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Ika Nasari dengan channel 23028. Di sini aku akan menjelaskan materi dari mata kuliah akuntansi perpajakan dengan materi konsep pengakuan akuntansi pajak tentang investasi pada entitas anak dan properti investasi. Langsung saja. Jadi pengertian dari entitas asosiasi dan entitas anak itu tuh investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama itu adalah entitas di mana investor mempunyai pengaruh signifikan, yaitu kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional entitas tersebut, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama kebijakan tersebut. Nah, entitas anak itu adalah entitas yang dikendalikan oleh entitas lain. Terus pengendalian atau kontrol tercapai ketika investor memiliki kekuasaan atas investi, terpapar atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi, dan memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil tersebut. Nah, indikasi pengaruh signifikan pada entitas asosiasi yaitu mempunyai pengaruh signifikan biasanya dianggap ada ketika investor memiliki kepemilikan langsung atau tidak langsung sebesar 20% atau lebih. Namun pengaruh signifikan juga bisa timbul tanpa harus mencapai 20%. Jika terjadi faktor-faktor seperti perwakilan dalam dewan direksi atau dewan komisaris entitas investi, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan kebijakan, adanya transaksi material antara investor dan investi, dan lain sebagainya. Nah, indikasi adanya pengendalian pada entitas anak itu, sebuah entitas dapat dianggap mengendalikan entitas lain jika memenuhi 3 elemen utama. Yang pertama, kekuasaan atas entitas lain atau power, exposure terhadap imbal hasil variabel, dan kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil. Nah, biasanya pengendalian dianggap ada jika perusahaan memiliki lebih dari 50% hak suara. Namun dalam beberapa kasus itu timbul meskipun kepemilikan kurang dari 50%. Misalnya, jika ada perjanjian kontraktual yang memberikan hak pengendalian dan mayoritas pemegang saham lainnya terbesar nonaktif, sehingga perusahaan tetap dapat mendominasi keputusan. Nah, konsep metode biaya dan metode ekuitas itu, pada metode biaya itu adalah investasi diakui pada biaya perolehan setelah perolehan investasi tidak disesuaikan karena laba rugi investi. Pendapatan hanya diakui saat dividen diterima atau jika ada penurunan nilai atau impairment atau perubahan klasifikasi atau penjualan. Nah, metode ekuitas adalah investor mengakui bagian proporsional atas laba rugi investi setelah tanggal perolehan, sehingga nilai tercatat investasi berubah sesuai bagian laba rugi itu. Nah, kapan masing-masing dipakai dari konsep tersebut? Nah, metode ekuitas itu digunakan bila investor memiliki pengaruh signifikan atas investi. Biasanya kepemilikan kurang dari lebih dari 20% sampai 50 suara, atau bukti lain pengaruh signifikan seperti kursi dewan direksi, partisipasi kebijakan, dan hubungan material. Nah, metode biaya itu dipakai pada investasi yang tidak memberikan pengaruh signifikan, misalnya kepemilikan kecil tanpa hak berarti, atau untuk instrumen yang diklasifikasikan atau diukur lain sesuai standar. Nah, pengukuran setelah perolehan perbedaan inti. Pada metode biaya itu nilai tercatat sama dengan biaya perolehan, kecuali ada penurunan nilai atau impairment atau penyesuaian lain yang diperbolehkan oleh standar. Terus ada laba rugi investi tidak memenuhi nilai tercatat. Selanjutnya dividen dari investi dicatat sebagai pendapatan dividen ketika terima, dan impairment jika indikasi penurunan nilai, lakukan pengujian impairment jika terjadi penurunan nilai yang tidak hanya sementara, turunkan nilai tercatat dan akui rugi impairment. Nah, pada metode ekuitas itu nilai tercatat investasi disesuaikan setiap periode dengan menambah bagian investor atas laba bersih investi, mengurangi bagian investor atas rugi bersih investi, dan mengurangi dividen kas yang diterima karena dividen merupakan distribusi laba yang mengurangi ekuitas investi. Hasilnya itu nilai tercatat investasi mencerminkan bagian ekuitas investor pada nilai buku investi.
Nah, untuk ruang lingkup properti investasi. Nah, properti investasi itu apa sih? Properti investasi itu adalah tanah atau bangunan atau bagian dari bangunan atau keduanya yang dimiliki oleh pemilik atau dikuasai oleh penyewa sebagai right of use aset untuk menghasilkan sewa, kenaikan nilai modal, atau keduanya, dan bukan untuk dipakai sendiri dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, bukan untuk tujuan administratif, dan bukan untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Nah, ruang lingkup apa saja yang termasuk yang kayak masuk gitu, yang termasuk di dalam ruang lingkup properti investasi? Yang pertama itu properti yang dimaksud seperti tanah, bangunan utuh atau bagian dari bangunan, misalnya lantai yang disewakan. Nah, yang kedua properti yang dikuasai oleh lessee atau ROU aset. Yang ketiga properti yang sedang direkonstruksi atau di-redevelop untuk tujuan disewakan atau diapresiasi, dan ada tanah yang dipegang untuk apresiasi jangka panjang. Nah, ruang lingkup yang tidak termasuk atau pengecualian penting itu ada yang pertama properti yang digunakan untuk produksi, penyediaan jasa, atau administrasi atau owner occupied. Yang kedua, properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari atau persediaan. Yang ketiga, ada properti yang sedang dikembangkan untuk dijual. Dan yang keempat, ada properti yang dimiliki oleh entitas pengembang yang memegang untuk penjualan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.